Perkenalkan, nama saya Rafa Diharta Ilham, NIM saya 25123599. Perkenalkan, nama saya Indrayadi, NIM saya 3555. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Faik, NIM saya 25123580. Perkenalkan, nama saya Rizky Kurniawan, NIM saya 25123552. Perkenalkan, nama saya Vicky Khazanul Pratama, NIM saya 25123587. Baik, di sini kami akan membuat konsep market segmentation dan customer journey mapping dalam konteks startup technopreneur dengan strategi berbasis data pelanggan sehingga dapat meningkatkan keberhasilan bisnis digital. Baik, langsung saja kita ke video. Yang pertama, tentukan mengapa Anda ingin membuat Customer Journey Mapping atau disingkat CJM. Tujuan utama membuat CJM dalam konteks startup technopreneur adalah untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah pain point yang dihadapi pengguna teknologi, yang pada akhirnya akan meningkatkan retensi dan konversi bisnis digital. 1. Alasan utama pembuatan CJM. Validasi asumsi produk pasar, produk market fit. Startup sering beroperasi berdasarkan asumsi. CJM membantu memvalidasi apakah pengalaman pengguna end-to-end sesuai dengan nilai yang ditawarkan produk, terutama pada fase onboarding dan initial use. Yang kedua, identifikasi pain point krusial. CJM menunjukkan secara spesifik di mana pengguna mengalami frustasi, churn, berhenti menggunakan atau hambatan, misalnya proses checkout yang rumit atau fitur yang sulit ditemukan. Yang ketiga, strategi berbasis data pelanggan. Dengan memetakan perjalanan, startup dapat menentukan key metrics, metrik kunci pada setiap touch point. Misalnya, tingkat klik, waktu yang dihabiskan, bounce rate. Dan menggunakan data ini untuk iterasi produk yang cepat, agile development. Yang keempat, optimalisasi konversi digital. Memahami langkah-langkah yang dilalui pelanggan menuju konversi, misalnya sign up, pembelian langganan, memungkinkan startup mengeliminasi friksi dan memperlancar alur konversi. A. Penentuan target konsumen persona. Kita asumsikan startup technopreneur ini bergerak di bidang aplikasi manajemen keuangan pribadi, Vincent Personal Finance APP. 1. Kategori. Deskripsi target konsumen persona milenial produktif. 2. Demografi, usia 25-35 tahun, tinggal di perkotaan, berpendidikan S1 atau S2, penghasilan menengah ke atas. Psikografi, melek teknologi, financial aware, ingin mandiri secara finansial, sibuk mencari solusi praktis untuk mengelola tabungan dan investasi. Kebutuhan, sulit melacak pengeluaran harian, ingin membuat anggaran tanpa ribet, mencari fitur otomatisasi tabungan. 4. Tantangan, proses pencatatan manual yang melelahkan, khawatir dana tidak teralokasi dengan baik, banyak aplikasi yang terlalu kompleks. B. Penentuan sampel riset. Sampel riset harus mewakili persona milenial produktif dan dibagi berdasarkan tahap 3. Interaksi dengan produk. 1. Pengguna baru, new user, individu yang baru mendaftar dalam 1 sampai 7 hari terakhir. Fokus riset, proses onboarding dan first time use experience. 2. Pengguna aktif atau active users, individu yang menggunakan aplikasi secara konsisten, misalnya 3 sampai 5 kali seminggu, selalu minimal 1 bulan. 3. Fokus riset, retensi, penggunaan fitur utama, dan loyalty, pengguna kurn atau dormant users, individu yang mendaftar tetapi berhenti menggunakan aplikasi setelah 1-2 minggu. Fokus riset, pain points yang menyebabkan drop off. Perencanaan riset untuk inisiatif customer journey mapping kita yang merinci aspek siapa, kapan, di mana, dan berapa biaya yang dibutuhkan. Yang pertama, siapa yang terlibat? Yang terlibat adalah tim riset. Riset ini akan dilakukan oleh tim yang terdiri dari 1 UX research yang bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan riset.
dan satu produk manager yang akan memastikan output riset selaras dengan strategi produk kita. Kedua, kapan jadwal pelaksanaan? Riset akan dibagi menjadi 2 fase utama dengan total durasi 3 minggu. Fase pertama yaitu wawancara dan observasi, memakan waktu sekitar 2 minggu. Fase kedua yaitu sintesis dan pemetaan, membutuhkan waktu 1 minggu. 3. Di mana dan apa metodenya? Kita akan menggunakan pendekatan mix untuk mendapatkan wawasan yang mendalam dan terukur. Wawancara mendalam yaitu online atau Zoom. Target kita adalah 15-20 responden yang akan dibagi rata dari 3 kategori sampel yang berbeda. Wawancara akan dilakukan secara daring melalui Zoom untuk efisiensi. Observasi digital, atau bisa disebut in-app analytics. Ini akan dilengkapi dengan analisis data kuantitatif, yaitu analisis clickstream dan funnel aplikasi untuk memvalidasi temuan kuantitatif kita. 4. Berapa biaya atau estimasinya? Total estimasi biaya yang dibutuhkan riset ini adalah 3,5 juta yang difokuskan pada out of pocket expense atau biaya di luar gaji internal. Biaya ini terdiri dari insentif responden kita yang menganggarkan 150.000 per orang untuk 20 responden sehingga totalnya 3 juta. Alat atau tools perkiraan bulanan. Untuk mendukung pelaksanaan kita mengalokasikan 50.000 untuk langganan alat kolaborasi seperti Zoom Pro, Miro, Figma, atau survei tool lainnya. Biaya tenaga kerja atau tim internal diabaikan dari total estimasi karena tim berasal dari internal dan kita hanya menghitung out of pocket express-nya. Total estimasi biaya yaitu 3,5 juta. Melakukan pengambilan data. Pengambilan data untuk customer journey mapping akan dilakukan melalui data metode utama. 1. Data kualitatif, wawancara mendalam. Fokus menggali motivasi, pemikiran, dan emosi responden. Proses melakukan wawancara terstruktur atau semi terstruktur dengan sampel riset. Millennial produktif. Contoh pertanyaan. 1. Apa yang pertama kali Anda pikirkan saat mencoba fitur pencatatan pengeluaran otomatis? 2. Tolong ceritakan momen frustasi terbesar Anda saat mencoba mencapai tujuan finansial Anda melalui aplikasi kami. 3. Bagaimana perasaan Anda setelah berhasil mengoleksikan anggaran untuk pertama kalinya? 2. Data kualitatif, analisis in-app, fokus mengukur perilaku dan kinerja pada top print digital. Proses menggunakan analytics tool misalnya Google Analytics, Backfunnel, Firebase untuk melacak funnel pengguna. Contoh data yang dikumpulkan: 1. Draft upgrade, presentasi pengguna yang keluar pada tahap onboarding, misalnya saat mengisi data bank. 2. Team to action, waktu yang dibutuhkan pengguna untuk melakukan transaksi penting pertamanya, misalnya membuat anggaran pertama. 3. Engagement rate, frekuensi penggunaan fitur utama, misalnya melihat laporan mingguan. Integrasi data. Data kualitatif akan digunakan untuk menjelaskan mengapa angka kualitatif, misalnya drop off, rate yang tinggi, itu terjadi memberikan konteks emosional pada perjalanan digital pelanggan. Merangkum data yang Anda ambil dalam Customer Journey Map. Sebagai contoh, terdapat tahapan perjalanan, kesadaran dan onboarding, penggunaan awal, penggunaan rutin dan retensi, dan dukungan